Dalam mungkin 5 tahun ke depan, kalau tadi kan 1-10 di level 3 ya. Kalau misalkan menurut Pak Willy, dari kondisi kebijakan yang ada sekarang, kemudian mungkin bisa berkembang lagi, kan kita tahu sekarang ini pembangkit terus berkembang nih. Dalam 5 tahun ke depan, menurut Pak Willy, berada di level berapa Pak? Dari 3 mungkin sampai ke berapa? Ini yang sebenarnya saya agak khawatir juga. Dalam penerapan kan kita semuanya sekarang istilahnya itu teknologi 4.0 ya. Oke. Jadi masuknya ke big data, Internet of Things. Jadi big data intinya ya, big data kemudian juga terhubung secara global atau antar pembangkit lah. Itu sudah dilakukan sebetulnya dari PLN sendiri dengan anak perusahaannya itu cukup siap untuk implementasi teknologi 4.0 ini. Tapi saya kekhawatiran di sisi lain itu bahwa filosofi proses pembangkitan itu masih perlu diperkuat. Saya buka ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan. Dalam channel kali ini, channel Aditya Nugraha menghadirkan salah satu program yaitu The Expert for Experience. Jadi ngobrol santai kepada seorang expert yang dimana expert ini akan menguraikan pengalamannya. Jadi kita tidak berbicara mengenai teori, tapi lebih ke arah pengalamannya. Dan yang luar biasa, pada kesempatan hari ini, expert yang akan hadir adalah salah satu, mungkin saya sebutnya mentor juga ya di dunia pembangkit. Saya ketemu beliau kurang lebih 2 tahun yang lalu, ketika beliau menjadi dewan juri di salah satu perusahaan pembangkit. Dan setelah ketemu di situ, kita saling bertukar pikiran, saling diskusi, ternyata luar biasa pengalamannya. Dan untuk itu kita sambut salah satu expert kita untuk hari ini, yaitu Pak Willy Adriansyah. Ya. Oke, Pak Willy ini, jadi sekilas sebelum beliau memperkenalkan diri, Pak Willy ini adalah seorang dosen dan juga seorang consulting yang memang sudah sangat sering membantu beberapa perusahaan, baik perusahaan batubara, kemudian perusahaan-perusahaan pembangkit, atau perusahaan yang lainnya. Dan yang luar biasanya lagi, beliau telah menyelesaikan program S3-nya di Norwegia. Jadi, apakah ada keterkaitan antara Norwegia dengan Bandung? Karena kalau dilihat kan sama-sama Viking tuh ya. Yang satu Vikingnya internasional, yang satu Vikingnya Bandung. Oke, silakan Pak Willy. Saya memperkenalkan diri. Bagaimana sih aktivitasnya sekarang ini selama pandemi, Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu secara virtual walaupun ya silaturahminya. Ada juga semakin sehat semua ya, kita makin baik sebenarnya, pandeminya cepat berlalu juga, kita berdoa bersama. Ya, berkaitan dengan apa tadi ya, kegiatan sehari-hari di sini sekarang selama pandemi, karena memang saya ini dari kalangan akademisi. Saya dosen di teknik mesin ya, sekarang itu di teknik mesin ITB, fakultasnya Fakultas FTMD namanya, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Wow. Ada teknik penerbangan, kenapa disebut Dirgantara? Karena ada teknik penerbangan. Oke. Nah, saya di bagian keahlian namanya konversi energi. Konversi energi itu yang berurusan dengan mengubah-ubah energi lah. Nah, seperti macam-macam apa tadi contohnya di kegiatan penjurian yang seperti Pak Adit sebut tadi, itu bidangnya saya bidang pembangkitan contohnya. Nah, itu juga berhubungan dengan energi. Nah, kegiatannya sekarang karena pandemi, jadi ya seperti tadi work from home ya, termasuk mengajar hampir tiap hari itu dari rumah. Dari rumah. Nah, ini masih kita transisi atau apa ya, mencoba model baru ya. Apa istilahnya? AKB, kalau di Bandung sebutnya AKB.
Apa tuh? Adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, yang Ridwan Kamil itu istilahnya. Jadi bukan PSBB ya, AKB. Jadi kita beradaptasi, termasuk kuliah juga. Oke. Soalnya kalau masalah menyampaikan materi mungkin mirip ya, Pak Adit ya, mirip. Kan bedanya kalau yang normal dalam tanda petik itu normal itu langsung tatap muka, sekarang itu kita menatap monitor ya. Iya. Ini sama aja. Nah, pasti ada yang berbeda, nuansanya berbeda. Tapi secara penyampaian materi menurut saya sama aja, hampir sama. Yang agak bukan berat, perlu kita sesuaikan tuh nantinya masalah evaluasinya. Oh. Nah, ujian ya. Nah, itu juga agak susah nih. Nah, itu kita belum tahu nih bagaimana efektivitas atau bedanya dengan yang biasa-biasa. Gitu Pak Dit. Jadi sehari-hari kita ngajar. Kalau untuk yang di luar itu kegiatan konsultasi, ada sekarang beberapa perusahaan yang saya bantu. Itu juga umumnya dari rumah dulu, dari rumah. Kemarin ada presentasi dengan salah satu PLTU ya. Iya. PLTU mengenai pengelolaan batu bara. Itu juga sementara dari rumah presentasinya. Untuk hasil yang sudah kita dapatkan itu dari rumah, cuman tetap ada sesuatu yang mungkin mereka kangen juga ya, bertemu langsung. Tim teman-teman di PLTU sana kangen, jadi mereka tetap meminta kami, tim saya itu ke sana. Nah ini juga, jadi ternyata kemungkinan nggak bisa 100% dari rumah juga. Iya betul. Itu Pak Adit kegiatan sehari-hari. Menarik ya. Oke, Pak Willy, kan kalau melihat pengalaman Pak Willy kan salah satunya nih menyelesaikan program S3-nya di Norwegia ya? Ya. Nah, kalau Pak Willy sendiri selama di Norwegia itu berapa tahun dan pengalaman apa Pak yang didapat ketika di Norwegia dan berkaitan juga dengan teknik mesin yang sekarang Bapak ajarkan ya? Ya, makasih. Jadi saya itu S1 S2-nya di ITB ya. Oke. Sampai selesai saat tahun 96. Nah, pada saat awal 97, laboratorium tempat saya di situ dulu istilahnya jadi magang ya. Calon dosen, belum, tapi masih proses namanya CPNS ya. Calon pegawai negeri sipil. Nah, belum prajabatan, belum jadi pegawai negeri sipil. Lab kita mengadakan konferensi internasional tahun 97 di Jogja. Nah, gitu ceritanya awalnya. Di Jogja tuh dekat Tugu itu ya, monumen apa Tugu. Iya. Dekat stasiun itu di situ. Acaranya hotelnya lupa hotel apa di situ. Di situ ketemu ada salah satu rombongan itu dari Norwegia. Jadinya gitu. Dari Norwegia mempresentasikan papernya, beberapa paper ya memang, beberapa buah paper, dan itu salah satu papernya jadi paper terbaik waktu itu di acara itu. Di situ kemudian profesor saya di sini memperkenalkan dengan profesor yang dari Norwegia itu, tim Norwegia. Nah, saya ngobrol-ngobrol karena saya sedang nunggu beasiswa, waktu itu nunggu beasiswa dari Jepang ya. Oke. Jepang atau yang dari Jerman gitu. Nah, karena ngobrol-ngobrol tertarik, akhirnya saya memutuskan yang di Norwegia ini gitu. Nah, itu tentang apa? Anehnya saya juga agak nggak tahu itu Norwegia di mana gitu ya, baru dengar juga itu negaranya waktu itu. Dan di peta itu juga nggak kelihatan tuh. Karena apa? Ternyata di bagian utara. Kan kalau peta itu kadang-kadang hanya bagian tengah ya, kalau Indonesia paling sampai Amerika ya, sampai ke bawahnya. Betul. Kalau yang ke atas tuh jarang-jarang dilihat, makanya belum pernah lihat di Norwegia itu loh. Belum pernah lihat. Akhirnya lihat di peta, di sini ya, di atas Inggris itu ya, di atas Inggris, jadi ke arah kutub utara. Makanya disebutnya Norwegia itu kan bahasa Inggrisnya Norway ya. Oke, Norway. Norway atau kalau bahasa Norwegianya Norge ya, tulisannya Norge. Norge itu maknanya jalan ke utara sebetulnya. Jadi Norwegia itu artinya Norwegia itu jalan ke utara ya? Ya jalan ke kutub utara maksudnya gitu. Terus kan dingin, itu dingin ya. Ngobrol-ngobrol sebelum ke sana, ngobrol nyari-nyari tahu atau mau meriset apa. Ternyata di situ banyak ahli pendingin, teknologi pendingin. Oh, kenapa? Padahal itu kan negara dingin. Untuk apa tuh teknik?
Nah, gitu. Kenapa bukan heater gitu ya? Nah, kan gitu. Ya, ternyata memang ada juga pemanasnya ternyata. Jadi kan waktu kita pemahaman tentang mesin pendingin, teknologi pendingin, ya pendingin aja. Ternyata bisa sebagai pemanas juga ternyata. Nah, makanya di situ berkembang. Tapi yang paling penting di sana aplikasi teknologi pendingin itu di pengawetan makanan. Nah, di situ teknologinya. Jadi saya S3-nya ada di sekitar situlah ya, food preservation. Tapi di bagian mesinnya, mesin pendingin, teknik refrigerasi namanya. Refrigerasi. 3,5 tahun di sana, 3,5 tahun. Kemudian kenapa mereka mengembangkan itu dan ahli-ahlinya banyaknya di sana. Ahli teknik pendingin itu justru dari orang Norwegia. Secara internasional ya, yang ahli-ahlinya itu internasional itu dari Norwegia. Karena mereka fasilitasnya banyak dan memang berkepentingan. Walaupun negara dingin, ternyata apa? Mereka perlu teknik menguasai teknologi pendinginan untuk mengekspor produknya. Salah satunya produk ikan salmon. Oke, ikan benar. Pak Adit mungkin pernah jalan-jalan ke mall yang agak besar. Di situ kadang ada ikan salmon. Itu kemungkinan besar ada juga yang dari Norwegia. Banyaknya dari Norwegia. Itu bisa bertahan sampai setahun lebih itu ya. Mulai dari panen, misalnya di packaging sampai didistribusikan dengan teknologi pendinginan. Umur produk itu bisa bertahan sampai lama sekali. Sampai ke kita, contohnya ya, ke mall-mall besar kita bisa beli ikan salmon potongan ya. Betul. Itu dalam keadaan segar. Karena disimpan dalam temperatur yang sangat rendah. Nah gitu. Nah itu ada teknologi. Kira-kira kita Pak Deta. Oke, jadi menarik banget. Jadi di Norwegia padahal suhunya dingin, cuman mereka memikirkan bagaimana menjual produknya keluar ya Pak ya. Dan dari produk tersebut mereka bisa memastikan bahwa kualitas produknya bisa sampai dengan kualitas yang baik dan sehingga cukup bagus juga ketika dijual ya. Karena harganya mahal sekali tuh. Nah, betul. Harganya mahal sekali. Oke, rekan-rekan sekalian. Itu sebagai tambahan, sebagai devisa nomor 2 bagi negara mereka. Bayangkan. Jadi ekspor salmon itu devisa nomor 2. Yang pertamanya devisa minyak, karena mereka negara kaya minyak juga ya. Iya. Gitu. Jadi memang jumlah penduduk juga tidak terlalu banyak ya, 4-5 juta kalau nggak salah. 4,5 juta itu sudah dengan imigran ya. Iya. Agak malas mempunyai anak tuh agak malas di sana. Oke. Kalau mempunyai anak itu malah diberi uang itu. Oke. Termasuk keluarga saya, anak saya yang nomor 2 lahir di sana ya dapat uang lumayan juga dari pemerintah sana karena lahir di sana. Dapat ya, dapat uang ya, dapat tunjangan ya. Tidak membedakan antara warga negara dan penduduk itu hak hukumnya sama ya. Hak hukumnya sama. Iya, menarik. Jadi itu pengalaman ketika di Norwegia. Nah, yang menarik lagi adalah salah satu kemiripan atau kesamaan saya dengan Pak Willy ini sama-sama orang konversi energi. Cuman saya masih baru menyelesaikan S2-nya. Kalau beliau sudah masternya ya, yang luar biasa nih pengalamannya. Dan menariknya lagi gini, nanti kan deh salah satu kolaborasi kita itu di produk untuk solusi UKM ya Pak Willy ya. Tapi kita belum launching sekarang, nanti. Bentar lagi. Ikuti terus channel YouTube-nya, ikuti terus media sosialnya, nanti kita grand launching. Jadi kita punya solusi nih untuk teman-teman UKM untuk bisa melakukan, atau yang seperti tadi konsep di Norwegia, cuman lebih portable, lebih simple, dan juga lebih mudah ya Pak Willy ya. Dan lagi yang pentingnya lebih murah. Nah, lebih murah. Itu kata kunci yang paling sering ditunggu. Lebih murah. Nah, itu pengalaman ketika di Norwegia. Jadi total di Norwegia itu berapa lama Pak Willy? 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Anak kedua di sana lahir ya? Lahir di sana, ya. Oke. Ya, 3 anak. Jadi yang satu itu dibawa ke sana awal tahun pertama kuliah. Begitu situ lahir yang kedua. Jadi yang ketiga nih dapat bonus. Jadi jauh dengan abangnya nih yang ketiga. Oke. Gitu. Ini kan 3,5 tahun ada di Norwegia. Pasti kalau untuk makanan, ada dong makanan favorit di sana ketika tinggal di sana?
Kalau makanan favorit sebetulnya di Eropa hampir sama semua ya, hampir sama. Jadi secara dari kuliner, wah itu dengan kita ya varietasnya wah jauh sekali. Di sana itu kentang, ya yang utama itu kentang, roti, kalau mahasiswa roti ya. Roti tidak hanya mahasiswa sebetulnya. Secara umum roti ya, pengganti nasinya kan roti ya. Roti gandum. Dan daging-daging yang jarang sekali digoreng di sana tuh. Jadi makanan favorit saya kalau di tipe Eropanya ya paling apa ya? Paling pizza ya, pizza. Jadi karena di sana itu ada frozen pizza. Ada Pizza Hut tapi jarang karena mahal jadinya. Kan ongkos kerja sana mahal sekali ya, bayarnya mahal. Jadi orang lebih baik melakukan sendiri, termasuk menyiapkan pizza itu beli yang frozen ya, yang beku pizza. Kita masukkan di oven. Jadi ya itu ya pizza, karena yang lainnya ya standar-standar gitu. Kentang dan jarang sekali ada yang digoreng. Hampir nggak ada lah yang digoreng. Kalaupun dia goreng terpaksa itu menggunakan minyak zaitun ya. Berarti sehat banget ya, beda. Turunnya, nah tadi Viking tadi bedanya. Kalau Viking asli di sana kan asli bangsa Viking itu ya, besar-besar badannya. Besar ya, 2 meteran besar lah. Jadi kalau saya selama di sana, kalau mau beli baju ke bagian yang anak-anak, ukurannya kadang besar-besar. Jadi ke bagian kid department gitu ya, ke bagian anak-anak baru bisa pas, itu pun masih agak besar ya. Berarti besar-besar ya? Besar sekali, besar. Saya itu ke sana itu kayak anak kecil ya, kayak Lilliput kayak gitu, besar sekali. Karena tadi mungkin makanan juga sehat dan mereka senang sekali olahraga ya, bersepeda. Sepeda. Banyak sekali sepeda sana. Pelatih MU tuh Pak sekarang dari Norway. Solskjaer ya. Solskjaer itu dulu waktu di sana itu pas Norwegia masuk ke putaran keberapa dunia itu. Itu kan si Solskjaer itu ya, yang manajer MU. Nah, sekarang udah jadi manajer. Dulu masih kecil dia tuh, dulu waktu saya di sana. Iya, soalnya di Ole kan pelatih MU itu kan juga nggak terlalu tinggi kan ukurannya, maksudnya dia nggak terlalu tinggi, cuman memang dia jadi super staff dari MU dan sekarang jadi pelatih, memang nggak terlalu tinggi. Tapi ternyata di sana asal untuk penduduknya tinggi-tinggi ya, besar-besar ya berarti ya. Solskjaer termasuk kecil, itu yang kecil. Kecil itu, agak kelainan. Kalau Ranore itu besar. Viking, bangsa Viking itu besar-besar. Jadi kan yang terkenal kayak Knight Templar ya. Pria perang salib itu banyak dari sana, dari Viking. Betul. Itu kondisinya ya. Oke, berarti dari Norway Pak Willy langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung, langsung beraktivitas di ITB ya. Dan di Bandung langsung kembali mengajar lagi di ITB? Ya, mengajar ya sampai sekarang gitu ya. Berarti sekarang di teknik mesin bareng dengan penerbangan ya? Sebenarnya itu bagian. Jadi satu fakultas teknik mesin itu ada beberapa program studi namanya. Ada konversi energi tadi kan, konversi energi, teknik produksi, memproduksi. Kemudian perancangan, manufaktur. Nah juga ada yang bagian merancangnya. Kalau konversi energi ini bagian mendesain bagian keenergian. Kalau perancang ini merancang, kemudian penerbangan, dan satu lagi teknik material. Material. Nah, teknik material dan penerbangan itu berdiri sendiri, program studi sendiri. Teknik material dan penerbangan. Dulunya semua sama satu mesin. Sedangkan yang 3 ini, teknik produksi, konversi energi, dan perancangan, konstruksi tadi, itu masih di dalam satu program program studi lah, namanya teknik mesin. Seru ya. Oke, Pak Willy, kan dalam 2 tahun ini kan ketemu saya atau kita ngerjain project bareng di inovasi ya. Kalau dari Pak Willy sendiri, menurut Pak Willy, inovasi itu apa sih sebenarnya? Biar teman-teman nih yang punya ide-ide inovasi atau organisasi mungkin yang saat ini ingin untuk menerapkan budaya inovasi itu bisa terinspirasi. Apa sih inovasi menurut Pak Willy?
Ya kalau menurut saya inovasi itu sesuatu yang seperti dari kata anunya ya awalnya innovate yaitu innovate jadi berinovasi. Inovasi itu intinya harus ada novelty-nya ya keterbaruannya. Nah, Oke, itu keterbaruan. kuncinya. Jadi kalau kita berkutat di suatu hal yang sama itu belum inovasi menurut saya. Ataupun mengembangkan nah kalaupun mengembangkan nah, Iya. tergantung caranya. Kalau caranya ini baru itu juga masuk inovasi. Jadi bukan berarti inovasi itu meng-create sesuatu yang betul-betul baru dari yang nggak ada menjadi ada, belum nggak mesti begitu. Tapi metodenya pun kalau metodenya bercara berpikir atau melakukan yang baru itu termasuk inovasi. Pokoknya ada yang baru, Oke. tidak mengulang atau hanya memperbaiki apa ya itu kuncinya harus baru. Contohnya misalkan bisa jadi suatu produk sama persis bentuknya, fungsinya sama, Oke. tapi karena umurnya panjang ini. Nah, Oh, misalkan gitu ya. Umurnya jadi lifetime. panjang. Misalkan kunci ya. Kunci itu kan masuk keluar gitu digesek ya, ada gaya gesek gitu. Kalau kita lihat kuncinya murah tuh sebentar udah oblak ya, udah longgar gitu. Susah Ya. dibuka, macet. Tapi kalau yang mahal itu lama sekali umurnya itu. Nah, itu kan dari materialnya. Oh, Nah, kalau misalnya suatu inovasi di apapun itu ya, di bidang apapun melihat ini material ini kalau saya ubah menjadi gini, maka keuntungannya misalnya harga murah, tapi umurnya tetap sama, misal gitu dulu lah, sama. betul. Itu suatu inovasi juga, misalnya. Jadi ada yang baru, intinya ada yang baru. Intinya ada Jadi luas sekali, ada yang baru ya. ada yang baru, gitu. Yang baru. Jadi Oh, banyak sekali jadinya ya. banyak banyak banget ya. Oke, Pak Willy, kalau dari sepanjang saat ini mengerjakan atau mendampingi sebagai konsultan untuk inovasi, proyek mana Pak yang menurut Pak Willy sangat menarik, sangat powerful, dan menurut Pak Willy, wah ini keren banget nih, gue selama ngerjain proyek ini kayaknya susah dilupakan nih. Mungkin bisa sharing Pak? Jadi saya termasuk orang yang gergetan tapi susah juga aksesnya gitu ya, artinya Oke. untuk mempushnya. Nah, ini makanya kolaborasi ini mudah-mudahan dari bagian pusing mempush bukan pusing mempush ya mendorong itu Pak Adit nih diharapkan. Siap, Nah, siap. jadi itu yang membuat greget itu salah satunya masalah performance suatu pembangkit. Nah, itu yang saya amazed itu takjub juga gitu. Itu ada satu inovasi yang berhasil mengimprove performa pembangkit. Maksud Oh, mengimprove ini banyak, mengimprove-nya banyak. Tapi yang maksud saya yang membuat saya takjub itu salah satu itu dari PLTU, mungkin tidak usah disebutkan ya. Dia timnya mengerjakan di bagian proses pembakaran di boiler. Ya, karena perlu diketahui dari pengalaman saya membantu berbagai pembangkit di Indonesia, ya umumnya kinerja pembangkit itu masih agak jelek ya, tidak jelek ya, tapi masih bisa diimprove sebetulnya. belum optimal lah ya. Tapi ternyata itu problem atau utamanya itu dari sisi pembakarannya, boilernya, di komponen boilernya. Ya di komponen-komponen lain ada perbaikan tapi tidak terlalu sesignifikan kalau kita fokus di perbaikan boiler. Nah, di tim inovasi itu di tahun beberapa itu ada yang mengerjakan itu dan berhasil. Itu diimplementasikan. Nah, dicoba manajemennya berani mengambil suatu keputusan membuat suatu program namanya boiler tuning lah gitu ya, di tune up gitu ya cara membakarnya, tapi ada studinya itu yang disampaikan inovasinya berupa studi dan hasilnya. Nah, itu jadi juara satu juga itu waktu itu kita penjurian karena memang dampaknya itu besar dari sisi juga untuk perusahaan dari namanya BPP ya, biaya pokok produksinya turun berapa rupiah, lumayan lah. Jadi untuk satu PLT itu lumayan besar uang yang bisa dihemat dari penghematan bahan bakar. Itu bayangkan untuk satu PLTU. Kalau diterapkan di semua sekian banyak PLTU berapa ratus miliar ya sebulan bisa hemat kayak gitu. Iya. Dan listrik kita bisa murah ya Pak? Nah, bisa murah, bisa murah. Kalau omnibus law-nya ya. Tapi kita tidak bahas omnibus law ya. Jadi
dari proyek inovasi tersebut yang menurut Pak Willy sangat bagus, sangat terkenang itu mengenai improve terhadap performance dari pembangkit ya Pak ya, terutama di PLTU yang tadi Pak Willy sampaikan, dan itu baru di satu PLTU. Bayangkan jika semua PLTU itu bisa menerapkan hal tersebut. Gitu. Nah itu contoh ya, itu satu Pak Adit ya, dari situ tuh sebetulnya masih belum atau masih ada gap yang besar sebetulnya dari tim yang berhasil ini juga. Misalkan improvement itu bisa kita buat dalam skala taruhlah 10 gitu ya, skala 10 yang bisa kita lakukan target, itu perkiraan saya itu masih 3 itu, yang juara satu masih 3. Jauh ya Pak? Masih jauh. Jauh ya? Jadi masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Oke, tenang Pak. Jadi nanti dari 3 ke 10 kita bisa bantu Pak. Bisa. Oke, berarti kondisinya sekarang kalau kita ngomongin skala 1 sampai 10 itu di 3 ya? Masih 3 yang paling baik itu ya. Oke. Menurut Pak Willy kalau dalam mungkin 5 tahun ke depan, kalau tadi kan 1 sampai 10 di level 3 ya. Kalau misalkan menurut Pak Willy dari kondisi kebijakan yang ada sekarang, kemudian mungkin bisa berkembang lagi, kan kita tahu sekarang ini pembangkit terus berkembang nih. Dalam 5 tahun ke depan, menurut Pak Willy berada di level berapa Pak? Dari 3 mungkin sampai ke berapa? Ini yang sebenarnya saya agak khawatir juga dalam penerapan, kan kita semuanya sekarang istilahnya itu teknologi 4.0 ya. Oke. Jadi masuknya ke big data, Internet of Things, jadi big data intinya ya, big data kemudian juga terhubung secara global atau antar pembangkit lah, itu sudah dilakukan. Sebetulnya dari PLN sendiri dengan anak perusahaannya itu cukup siap untuk implementasi teknologi 4.0 ini. Tapi saya kekhawatiran di sisi lain itu bahwa filosofi proses pembangkitan itu masih perlu diperkuat. Nah, ini jadi PR untuk CIA ya. Nah, ini apa nih? CIA. Apa nih? CIA. Continuous Improvement Academy. Nah, itu perlu besar atau mungkin bisa berkiprah banyak di situ. Ya, dari CIA itu untuk mengisi gap untuk implementasi teknologi 4.0 itu di sisi filosofi prosesnya bisa kita perkuat. Nah, ini tim CIA ya, Continuous Improvement Academy bisa masuk ke sana dari sisi human resources-nya ya. Jadi pengalaman saya ke hampir semua industri memang jalan, industrinya nggak masalah, menguntungkan juga. Tapi kalau diberi improvement itu akan sangat lebih menguntungkan lagi gitu. Nah, dengan adanya tadi teknologi 4.0, wah semua ada machine learning segala gitu ya. Tapi kalau kita tidak kuat di sisi filosofi tadi, menurut saya itu akan misleading ya. Basic ya? Basicnya ya? Maksudnya misleadingnya dari sisi basic, tapi basic juga ternyata perlu apresiasi. Karena saya orang energi ya, konversi energi, merasakan betul bahwa apresiasi keenergian di Indonesia masih kurang. Gitu. Betul. Contohnya tadi tentang batu bara. Iya. Harusnya yang berkepentingan di batu bara ini lebih ke banyak masih bisnis ya, kita itu ya. Perusahaan-perusahaan itu hanya ya trading aja, trading, jual beli. Jualan aja ya. Terus bisnis as usual gitu ya, jualan, jadi produksi listrik apa, udah untung, happy semua. Padahal kalau berkaca ke negara lain yang peduli lingkungan itu emisi lingkungan ataupun bagaimana mengefisienkan proses itu masih lemah gitu ya. Nah, artinya kalaupun masuk nanti ke depan 5 tahun ke depan kita terapkan teknologi 4.0, selama kita tidak kuat di bidang filosofi tadi, di bagian filosofinya, itu bisa misleading juga. Misleading itu artinya apa yang kita harapkan tadi, besar ini ya, tinggi dari skala tadi ya, skala dari 3 mungkin perkiraan saya baru sampai 4. Kalau tidak segera diperbaiki di sisi filosofi tadi. Basicnya tadi. Basic. Contoh salah satu yang biar gampang fokus itu contohnya termodinamika. Pemahaman termodinamika. Itu jarang sekali diterapkan di pembangkit ya. Jadi business as usual. Artinya kalaupun ada losses misalkan secara mudah kita identifikasi, tapi karena tidak ada apresiasi energi itu lossesnya dibiarkan hilang gitu. Itu uang. Nah,
Nah, itu ya kira-kira. Hilang begitu aja ya? Hilang, nah itu karena apresiasi ke energinya kurang. Kenapa kurang apresiasi? Karena filosofinya kurang mengakar juga di attitude kita. Nah, betul. Jadi itu sayang gitu. Sayang banget ya. Gergetan tadi, sayang banget saya gergetan. Gitu. Mudah-mudahan dengan tim Continuous Improvement Academy bisa masuk ke situ. Kita siap bantu lah. Siap. Oke. Bayangkan teman-teman, ini untuk teman-teman di pembangkit nih, ini yang dikatakan oleh Pak Willy, bahwa teknologi penting, teknologi itu bagus, 4.0 itu bagus, tapi kalau misalkan kita tidak mempunyai filosofi yang cukup baik dalam hal pembangkit, bisa jadi kita jadi asal digital. Jadi hal tersebut harus kita perkuat juga filosofi dalam hal pembangkit, sehingga teman-teman di pembangkit juga memang paham kenapa menjadi digital, mengapa monitoring atau performance-nya tersebut menurun, atau bagaimana kita meningkatkannya. Dan tadi sedikit saya menyinggung mengenai batu bara. Kita ini saat ini untuk bicara batu bara sebenarnya masih bersifat pedagang mungkin ya, Pak Willy ya. Mohon maaf tanda kutip pedagang. Kenapa saya bilang pedagang? Karena lebih banyak kita mengolah, kemudian kita menjual. Tidak ada daya optimasi, tidak ada daya untuk bisa mengolahnya. Karena saya masih ingat sekali, beberapa bulan yang lalu saya diskusi dengan Pak Willy ini, kita ada teknologi terbaru, bagaimana mengoptimalkan batu bara tersebut. Jadi batu baranya mungkin tidak terlalu bagus, tapi sebenarnya bisa dioptimalkan dengan teknologi tertentu, dengan proses tertentu, ya Pak Willy ya. Dan hal tersebut bisa dilakukan. Nah, apa yang terjadi jika batu bara tersebut yang ada di Indonesia itu bisa kita optimalkan semua. Jadi batu baranya tidak hanya dijual, tidak hanya dipakai, tapi kita bisa mengoptimalkan. Ada daya, ada upaya untuk bisa meningkatkan value dari batu bara tersebut. Begitu ya Pak Willy ya, dari batu bara. Juga di situ juga untuk yang optimasi pemanfaatkan atau daya guna batu bara, sedikit nanti bisa kita elaborasi lagi lebih lama, lebih panjang ya Pak Adit ya. Iya. Nah ini kita introduce aja dulu teknologinya. Artinya gini, kalau kita bisa kalau trading saja batu baranya ya, kemudian kita pakai misalkan di PLTU gitu ya, di suatu boiler PLTU, batu baranya itu efisiensinya sekian, jelek karena batu baranya jelek ini. Jadi si boiler ini juga kadang-kadang misleading juga, itu tadi yang 4.0 jadi nggak berarti, itu contohnya salah satunya di boiler ya, contoh biar simple. Jadi kita masukkan sesuatu ke boiler kemudian menghasilkan panas kan gitu. Betul. Itu ada performa namanya efisiensi boiler. Pemahaman selama ini orang-orang itu umumnya melihat efisiensi boilernya sekian, fix gitu. Tetap. Padahal dia salah satu yang menentukan itu karakteristik bahan bakar yang dibakar. Nah, kalau kita menginputkan tadi batu baranya jelek, sebagus apapun teknologi boilernya, efisiensinya akan jelek juga. Itu yang kadang misleading ya. Teman-teman saya tahu persis ya di bagian pembangkit. Nah, itu adalah gitu ya, di perusahaan-perusahaan tertentu masih mindset atau pemahamannya bahwa teknologi boiler yang bagus pasti efisiensinya tinggi. Oh, enggak juga. Bagus apapun teknologi boilernya, kalau bahan bakarnya jelek, dia akan jelek juga. Nah, tadi berhubungan dengan nanti kalau kita mau bicara lanjut nanti di sesi keberapa gitu ya, teknologi yang batu bara tadi, kita bisa improve dulu. Improve batu bara yang jelek ini kita improve, kemudian baru kita gunakan di boilernya, maka efisiensinya akan tinggi boilernya. Jadi secara total kalau langsung dibakar itu butuh misalkan batu bara untuk 1 megawattnya sekian, ya, taruhlah 500 ton gitu ya, per jam. Pembakarannya. Tapi kalau kita proses dulu, diperbaiki kualitas bahan bakunya, baru dibakar, itu untuk 1 megawatt tidak 500 lagi, bisa jadi 400 cuman. Nah, kita bisa saving 100 tadi, sekitar 20% batu bara kita saving. Bayangkan kalau itu diapresiasi oleh perusahaan-perusahaan pembangkit, berapa batu bara yang bisa kita hemat secara nasional? Wah, luar biasa. Nanti kita akan tunjukkan teknologinya sangat sederhana, tentu tidak bisa secara umum ya, karena ada konfidensial juga, tapi prinsipnya bisa kita bicara. Betul.
Dan memang hasilnya luar biasa ya Pak Willy ya, untuk BPP-nya ya. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Oke, Pak Willy, ini di sesi terakhir kita selalu ada namanya 3 atau 3 of quick win. Jadi 3 of quick win ini berkaitan juga dengan inovasi. Saya mudah saja dalam sesi terakhir ini, kan tadi Pak Willy menyampaikan posisi kita di Indonesia itu di 3 ya untuk perkembangan pembangkit. Nah, kemudian kalau 5 tahun itu di posisi 4. Nah, saya mau challenge nih ke Pak Willy. Kalau kita mau menaikkan dari 3, mungkin bukan ke 4 deh, ke 7. 5 lah. 5 ya, 5 ya. 7. Kalau 7 lah boleh langsung, oke. Oke, dari posisi 3 ke 7. Apa sih quick win? 3 inovasi yang menurut Pak Willy harus segera dilakukan oleh teman-teman di pembangkit. Ya. Oke, silakan Pak Willy. Baik, pertama yang sangat penting menurut saya human resources ya. Oh. Jadi improvement dari sisi ini kerjaan CIA sekali nih. Nah, berarti nanti bakalan banyak psikopat kayak saya dong. Jadi basic saya orang teknik, jadi HR, kemudian harus ternyata human resource ya. Menarik banget. Jadi mindset-nya ya. Jadi tadi pertama itu harus diperbaiki, bukan diperbaiki ya, tentu udah baik sekarang itu. Diimprove human resources knowledge-nya. Yeah. Dari sisi tentunya karena kita fokus mau ke pembangkit, dari sisi pemahaman filosofi pembangkitnya. Pertama itu yang paling penting. Jadi tentunya banyak bisa dibuat dalam bentuk program apa training atau apapun ya, itu quick win pertama itu yang menurut saya paling sangat penting. Ya. Yang keduanya dari baru ke attitude ya. Apresiasi tadi. Kalau sudah paham kan tadi udah kuat lah basicnya, mulai ditemukan attitude apresiasi ke energian. Nah, itu masih human resources juga, tapi agak dalam, fokus ke arah apresiasi keenergiannya, sehingga pola pikirnya selalu bagaimana kita tidak menyia-nyiakan energi tadi. Dalam proses konversinya, nggak ada yang hilang ya? Ya pasti ada yang hilang. Itu dari hukum termodinamika kedua namanya itu. Ya. Itu kalau istilahnya itu hukum termodinamika kedua itu, kita itu tidak akan pernah bisa menang melawan hukum alam, sebenarnya melawan sang pencipta sebetulnya ya. Kalau secara 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 spiritual. Jadi hukum keduanya mengatakan kita akan pernah menang melawan sang pencipta. Seri draw pun nggak akan pernah bisa. Nah itu hukum kedua. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau mau bicara, nah itu bagian quick win kedua. Oke. Kedua bahwa kita memahami bahwa sang pencipta memberikan kita batas limit sekian performan pembangkit misalnya ya, kita akan fokus ke pembangkit. Nah kita harus tahu dulu di situ apresiasinya. Oh ternyata sekian. Lah pembangkit saya itu sekarang di posisi mana? Kan posisi 3 saya sebut tadi. Posisi 3. Sang pencipta menyediakan posisinya sebetulnya 9 lah atau 10 tadi ya. 10 yang ya tadi lah kita usahakan sampai 7 tadi kan targetnya. Nah itu menanamkan itu dulu. Jadi kalau secara program-program membuat alat apa itu nomor sekian. Jadi quick win yang kedua menanamkan apresiasi ke energian. Iya. Tidak, kata kuncinya mungkin saya sedikit mengambil dari kata-kata Pak Willy adalah tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan. Itu kata kuncinya. Dan mengetahui batasnya ya. Batasnya dan mengetahui batasnya. Ya kan oleh sang pencipta itu berapa. Kalau dalam PLTU itu hit rate atau pembangkitnya berapa. Oke, good. Yang ketiga baru keinginan bersama untuk mencapai itu. Saya lihat agak kurang. Ya ada, pasti semua ingin ya. Tapi maksudnya satu suara itu nggak mudah juga Pak Adit ya. Dari situ kalau 3 quick win ini nyampe, itu mudah. Artinya semua mendukung. Misal nih ya, contohnya yang tadi, yang saya apresiasi dari 3 terbaik itu ya, yang mencapai 3 performa pembangkit di posisi 3 sekarang itu kan tidak semua pembangkit. Betul. Yang tadi itu, yang berhasil itu, betul. Yang tidak bisa namanya lah ya, pembangkit PLTU mana, pokoknya di situ posisinya. Nah itu kan kalau yang quick win yang ketiga ini
tercapai, artinya semuanya sudah paham, semua ingin maju apa, kemudian itu pasti banyak sekali yang bisa menerapkan yang tadi, inovasi yang bagus tadi ya. Sekarang kan belum banyak juga ternyata. Karena yang poin ketiganya, quick win ketiganya menurut saya belum terbentuk juga. Keinginannya ada gitu. Gitu. Oke, wah luar biasa nih. Jadi yang ketiga itu lebih ke arah sinergi ya. Bagaimana kita betul, ada kebersamaan. Tapi kalau secara patriotisme ini kebangsaan ya. Wow, berkebangsaan. Lebih dalamnya berkebangsaan. Sebenarnya itu pahlawan kita bisa menjadi pahlawan di bidang masing-masing sebetulnya. Nah, menyumbangkan ke bangsa ini yang saya mungkin nomor 3 itu gitu juga lah. Secara umum lah, secara patriotismenya. Gitu. Oke, jadi ada 3 nih quick win yang disampaikan oleh Pak Willy, yaitu yang pertama adalah bagaimana peranan HR dalam meningkatkan kompetensi dari setiap elemen orang-orang atau yang bergerak di bidang pembangkit. Yang kedua adalah lebih ke arah attitude ya Pak ya, menghargai, tahu batasnya di mana, tahu kondisinya sekarang di mana, dan menghargai, tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah dimiliki. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bersinergi berkebangsaan. Jadi kita harus paham bahwa kita saat ini punya anugerah yang sudah luar biasa, tapi mungkin belum dimaksimalkan, belum dioptimalkan. Dan hal ini menjadi quick win kita untuk bisa mengejar ketertinggalan. Yuk, teman-teman di pembangkit, kita harus segera bersinergi. Oke, Pak Willy, jadi saya mau agak sedikit tambah lagi nih. Saya mau tanya dulu, kan saat ini beberapa tahun ini ada pembangkit-pembangkit swasta nih Pak. Nah, bagaimana sih menurut Pak Willy untuk bisa pembangkit-pembangkit yang sudah ada sebelum ada pembangkit swasta ini bisa bertahan dan juga bisa mempunyai daya saing yang cukup kuat menghadapi terpaan-terpaan atau beberapa pendirian pembangkit swasta. Apa yang bisa dilakukan sih Pak? Nah, kalau dari sisi teknik, saya tidak terlalu khawatir ya. Kenapa? Karena kok saya yakin juga dia sama-sama di posisi 3-nya gitu ya. Kalaupun nanti ada ya. Karena pengalaman saya dengan yang swasta pun sama aja ya. Dari sisi human capitalnya sama aja. Ya, sama aja. Nah, jadi CIA pun SIA, itu bisa masuk ke swastanya juga ya. Bukan di PLN aja. Jadi untuk yang dari PLN sendiri untuk itu supaya bisa bertahan, saya lebih ke tadi improvement tadi yang 3 aja, quick win 3 itu saya yakin bisa bertahan. Oke, good. Nah, segera mencapai yang 3 tadi, quick win 3 itu saya yakin akan bertahan. Sip. Optimis ya Pak ya. Kita bisa menghadapi tantangan dan juga survive. Karena sebetulnya jalannya sudah ada ya, kuncinya tinggal kita pakai ya. Tinggal kita mau menjalani ke arah yang binasirotol mustaqim tadi nggak gitu kan? Iya. Ke jalan yang lurus itu nggak kan, itu masalahnya. Oke, good, sip. Terima kasih Pak Willy. Mohon penutupnya Pak dari sesi hari ini kurang lebih hampir 1 jam. Mungkin pesan-pesan untuk kami, untuk beberapa audiens dari para pembangkit, apa sih pesannya Pak Willy dalam mengembangkan pembangkit dan juga inovasi saat ini? Ya, jadi tadi kalau kita bisa cepat mengumpul atau meraih ya 3 quick win tadi, tinggalkan kita melihat itu akan terbuka ya, akan terbuka peluang-peluang itu akan banyak sekali peluang. Nah, kita tinggal membuat suatu prioritas. Prioritas atau Pareto istilah mereka, kalau di PLN sebut idahnya Pareto ya, Paretolosis. Kalau disebut mereka sekarang itu Paretolosis. Nah, nanti dibalik pemikirannya, jangan losis-losis terus ya. Pareto improvement. Nah, gitu. Oke. Kalau losis sekian, nah nanti Pareto improvement. Oh, kalau ini improvementnya sampai 7 nih. Tapi misalkan investasinya besar. Nah, mungkin sampai yang 6 dulu deh, 6. Nah, itu jadi pesan saya segera raih yang 3 tadi, quick win yang 3, kemudian buat suatu program prioritas ya. Prioritas nanti segera realisasikan ya yang mampu sesuai dengan perusahaan.
Oh. Gitu berarti. Sip. Terima kasih Pak Willy atas sharing-sharingnya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya mungkin kita membedah bagaimana sih kita mengeksekusi langkah-langkah quick win tersebut. Biar kita nanti teman-teman bisa segera eksekusi dan juga tetap harus berubah, harus memperbaiki, dan juga melakukan inovasi dalam berbagai elemen yang ada sekarang ini. Jadi merubah losses menjadi sebuah improvement dan juga menjadi sebuah inovasi itu butuh perjalanan. Mungkin saya mengambil tadi perkataan Pak Willy, Norwegia itu adalah jembatan menuju utara, dan untuk rekan-rekan yang saat ini berperan sebagai seorang continuous improvement, sebagai inovator di dunia pembangkit, Anda adalah jembatan dan juga pendorong untuk kita bisa terus bertahan dan juga dapat survive di negeri kita sendiri. Oke, sekian terima kasih sesi untuk hari ini. Terima kasih Pak Willy. Semoga kita bisa bertemu lagi, bukan hanya online tapi langsung offline. Sudah lama sekali nih nggak ketemu Pak Willy. Biasanya hampir 6 bulan sekali itu kita ketemu, karena dengan beliau ini selain konsultan, juga beliau kan event juri-juri. Kalau nggak saya jadi juri, saya mengadakan acaranya. Kalau nggak saya sebagai konsultan, ya beliau jadi konsultan. Jadi ya sering bertemu lah. Oke. Sekian terima kasih untuk channel hari ini, The Export for Experience. Terima kasih Pak Willy untuk sharing-sharingnya dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.